Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Jadi kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara merapikan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang sering dihadapi mahasiswa. Biasanya mahasiswa lupa menuliskan sumber yang digunakan pada skripsi atau proposal itu pada daftar pustakanya. Atau sebaliknya, di daftar pustakanya ada, tetapi dalam isi proposal atau skripsi itu tidak disertakan. Selain itu juga banyak mahasiswa yang kebingungan dalam menggunakan atau menentukan format penulisan daftar pustaka. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak. Nah, sebelumnya kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah menginstal Mendeley. Nah, tampilan Mendeley nanti seperti ini. Nah, di mana sih kita dapat mendownloadnya? Kita bisa cari di www.mendeley.com. Nanti akan muncul pilihan untuk mendownload Mendeley. Nah, di sini ada tulisannya download. Kemudian kita tunggu dan silahkan di-download. Nah, karena di sini saya sudah menginstal Mendeley, jadi saya tidak perlu lagi mendownload ini. Jadi kalian nanti yang belum silahkan di-save, kemudian di-install. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan di Mendeley Desktop. Di sini kalian bisa menambahkan folder dengan create folder. Misalnya saya tulis penelitian. Nah, jadi di sini pada folder ini kalian bisa memberikan atau memasukkan sumber-sumber yang akan kalian gunakan ketika menulis tugas akhir. Jadi kalian bisa add di sini ada pilihannya ya. Jadi di sini ada add file, add folder, kemudian add entry manually. Nah, kalau ini biasanya digunakan kalau kita mengentry secara manual. Jadi menulis pilihannya apa. Di sini ada pilihan apakah dia dalam bentuk buku, kemudian book section, case, seterusnya jurnal artikel. Nah, misalkan jurnal artikel nanti kalian bisa tulis title-nya, autornya siapa, jurnal, nama jurnal, tahun, volume, isu, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti di-save jika sudah. Nah, saya akan memberikan contoh kita mendownload dokumen dalam bentuk file. Nah, misalkan di sini add file. Nah, di sini misalnya saya ambil salah satu referensi yang saya gunakan, misalnya ini. Nah, untuk melihat kita bisa klik 2 kali. Ini adalah artikel yang saya gunakan, misalnya dalam menyusun tugas akhir. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah mensesuaikan identitas atau keterangan yang ada di sebelah kanan ini. Apakah sudah sesuai atau belum dengan artikelnya. Nah, misalkan di sini autornya itu adalah Kaya Yilmaz. Nah, di sini ditulis dengan Y Kaya atau sesuai dengan aturan penulisan daftar pustaka. Nah, kemudian ini adalah nama jurnalnya, sudah sesuai, kemudian tahunnya, volume, isu, dan seterusnya. Nah, di sini kalian bisa mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai atau ada yang kurang, misalnya di tahun tidak ada, maka kalian bisa menambahkan secara manual. Nah, jadi misalnya saya ganti dengan 2013. Nah, bisa diganti dengan manual. Nah, setelah sumbernya kalian masukkan di dalam Mendeley Desktop, maka kita akan melihat bagaimana sih caranya mensitasi agar lebih mudah. Nah, kita akan masuk ke Microsoft Word.
Di sini misalnya kalian menyusun tugas akhir menggunakan Microsoft Word, maka untuk mensitasi kita cek terlebih dahulu apakah sudah tersinkronisasi atau belum. Nah, di sini terlihat bahwa kebetulan saya sudah menggunakan Mendeley sehingga sudah terlihat ada Mendeley, logo Mendeley di sini. Nah, apabila belum, kalian bisa mensinkronisasi Microsoft Word dengan Mendeley melalui lamannya Mendeley. Jadi di sini ada tools. Ini ada uninstall. Uninstall kalau kita tidak menghubungkan ke Microsoft Word. Nah, karena saya sudah ada, maka tidak perlu diinstal lagi. Atau saya berikan contoh di sini. Nah, misalnya saya uninstall terlebih dahulu. Nah, ketika kita menguninstall, maka tidak akan ada logo Mendeley di Microsoft Word. Nah, seperti ini. Jadi, di sini ada insert citation, tidak ada logo Mendeley. Install, kemudian install Microsoft Word plugin. Nah, kemudian OK. Nah, jika sudah kita buka, maka akan terlihat referensinya. Nah, seperti ini. Sudah ada logo Mendeley-nya. Nah, misalkan di sini saya mau menulis misalnya pada penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen kunci. Nah, misalnya pernyataan ini adalah atau diambil dari sumber yang tadi. Maka kita bisa mensitasinya dengan cara insert citation, go to Mendeley. Nah, kemudian kita klik ini, referensi yang digunakan, dan cite. Nah, akan seperti ini, dia muncul secara otomatis di sini. Nah, bagaimana penulisan pada daftar pustaka? Nah, misalnya di sini daftar pustaka. Maka kalian tidak manual lagi memasukkan daftar pustaka satu persatu melihat dengan isinya. Tapi langsung saja bisa insert bibliografi. Nah, maka di sini daftar pustaka yang akan digunakan sudah terlihat secara otomatis. Kalian bisa mengaturnya sesuai dengan style atau ukuran huruf dan lainnya di sini. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau menambah sumber lain, bisa melakukan cara yang sama pada aplikasi Mendeley. Kemudian di-insert. Nah, saya misalkan berikan contoh lagi. Di sini kita tambah file lagi. Nah, misalnya inilah. Maka di sini ada 2 file dan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang kalian perlukan atau sumber yang kalian gunakan. Nah, kemudian saya buat apa lagi misalnya pada penelitian kualitatif sampel diambil dengan teknik non-probability gitu misalnya. Nah, ini misalnya diambil dari yang kedua, sumber yang kedua. Maka dengan cara yang sama kalian bisa mengambil di reference, kemudian insert citation, go to Mendeley. Kalian gunakan yang kedua. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Kalian klik, cite lagi, akan muncul kembali di sini. Nah, ini akan secara otomatis muncul di daftar pustaka dan sudah terurut. Dan sesuai dengan aturan penulisan daftar pustaka. Jadi tidak manual lagi sehingga tidak akan ada alasan lagi untuk lupa menaruh sumber pada daftar pustaka atau tidak ada kendala lagi ketika kalian merapikan daftar pustaka kalian. Nah, demikian presentasinya, demikian penjelasannya, semoga bermanfaat.